Oh ya, misalkan katakanlah kalian membangun sebuah gedung ya, gedung itu masih kosong. Nah, kalian ingin bagaimana gedung itu terisi sesuai dengan visi misinya atau sesuai dengan tujuan gedungnya. Nah, pasti di situ ada tata caranya. Nah, bagaimana cara membangun sebuah jaringan. Kira-kira nanti ada berapa divisi yang akan menempati gedung itu. Nah, kira-kira nanti sistemnya seperti apa. Nah, kita harus mengikuti kerangka kerja. Nah, atau misalkan kita ingin tahu apakah sebuah perusahaan itu sudah sesuai dengan visi misinya atau belum. Nah, kita juga bisa menerapkan kerangka kerja. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan? Ada banyak sekali ya. Itu kita bisa menggunakan framework. Nah, ini ya. Salah satu yang paling hit saat ini atau yang paling harus banyak digunakan ya, khususnya di BUMN itu harus menerapkan Cockpit. Nah, Cockpit menggabungkan standar kontrol dari berbagai sumber ke dalam satu kerangka kerja yang memungkinkan untuk, pertama, manajemen agar melakukan benchmark keamanan dan internal kontrol dalam environment IT. Nah, maksudnya apa? Intinya dalam sebuah perusahaan itu terkait keamanan dan internal kontrol dia harus sudah menggunakan teknologi informasi ya. Lingkungannya harus ini ya dalam environment IT. Nah, menggunakan sebuah teknologi atau sistem informasi. Lalu pengguna diyakinkan adanya keamanan dan IT kontrol yang memadai. Nah, dengan adanya IT, ya dia harus yakin kalau misalkan IT yang digunakan atau sistem yang digunakan itu aman dan memadai. Memadai itu maksudnya robust ya, sesuai dengan kebutuhan dan bisa diandalkan. Nah, lalu ada auditor untuk memberikan advice tentang keamanan IT dan internal kontrol yang lain. Jadi di sini auditor tuh fungsinya apa? Kira-kira ini mau ada audit. Nah, teman-teman kalau dengar kata auditor itu apa? Yang di pikiran kalian? Saya pengen jadi audit nih, auditor IT. Ada yang tahu? Mas Mbak? Pemeriksaan ya Bu? Ya, auditor pemeriksaan. Nah, kayak misalkan nih, ini kita mau diaudit, Prodi SI mau diaudit. Berarti ada seseorang yang sudah paham ya, sudah paham tata kelola dan ingin mengetahui kira-kira kinerjanya atau kalau ini kaitannya dengan keamanan ya, keamanannya bagaimana. Nah, berarti kan dia harus punya indikator-indikator bagaimana misalkan Prodi SI itu keamanan sistem informasinya sudah baik. Yang pertama, apakah sudah ada ahli di bidang cyber security? Ada berapa dari jumlah seluruh staf atau karyawannya. Yang kedua, apakah sudah menerapkan sebuah sistem informasi terdistribusi? Nah, bagaimana cara pengamanannya, pengendaliannya? Apakah misalkan Iglesias itu bisa diakses semuanya atau bisa diakses beberapa? Nah, pasti dia sudah punya indikator-indikator. Nah, di dalam framework yang digunakan untuk seorang auditor itu sudah ada indikatornya. Nah, indikator-indikator yang sudah ditentukan. Ini ya. Nah, ini framework COVID-5 itu bisa disebut dengan best practice ya, atau framework ya, bisa dikatakan best practice juga untuk tata kelola IT dan manajemen teknologi informasi atau IT management. Prinsip COVID-5 didasarkan pada ini, membantu pengguna menyesuaikan proses bisnis dan prosedur perusahaan untuk menciptakan sistem informasi yang memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder. Nah, intinya pokok sebuah perusahaan yang ingin, kalau kalian ingin misalkan pengen membuat skripsi dengan judul ini ya, penerapan domain APO 01 COVID-5 pada PT Pertamina. APO 01 itu apa domainnya? Nah, intinya kalian harus mencari perusahaan yang sudah menerapkan IT, harus ada IT-nya atau teknologi informasinya. Nah, kalian harus mengidentifikasi sesuai dengan indikator. Nah, ada beberapa indikator. Dikatakan dia sudah sesuai dengan tata kelola, misalkan di bidang SDM, ada SOP rekrutmen. Nah, kalian harus menanyakan ke sana, apakah ada SOP khusus rekrutmen? Nah, apakah ada jenjang karir? Nah, itu kalau SDM. Contohnya itu.
Nah, lalu COVID-5 tidak fokus pada IT, tetapi mengintegrasikan semua fungsi IT ke dalam proses bisnis. Nah, maksudnya apa? Jadi kita, misalkan nih, kita ingin menerapkan salah satu domain COVID kepada IT Telkom Surabaya. Kita nggak fokus pada IT-nya saja, tetapi semua stakeholder atau yang mempengaruhi ke IT tersebut, ke proses bisnisnya juga. Itu ya. Nah, lalu memberikan pendekatan yang holistik atau menghasilkan tata kelola dan manajemen yang efektif dari semua fungsi TI di perusahaan. Ini kaitannya dengan proses bisnis, sesuai dengan proses bisnis. Apakah dia lebih sesuai dengan proses bisnis itu lebih efektif atau tidak? Ada penilaiannya. Lalu memisahkan tata kelola dari manajemen. Framework COVID-5 membedakan antara tata kelola dan manajemen. Nah, detailnya seperti apa? Ya, tujuan tata kelola menciptakan nilai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi untuk menghasilkan manfaat yang diinginkan dengan cara yang efektif mengatasi resiko. Nah, kita harus menerapkan tata kelola khususnya dalam organisasi ya, atau tata kelola organisasi. Nah, agar sesuai dengan visi misinya atau menghasilkan manfaat untuk ini ya, dengan cara efektif mengatasi resiko. Nah, kita harus menganalisis dari proses bisnisnya. Nah, seperti itu. Terus ini ada tata kelola adalah tanggung jawab direksi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan agar sesuai dengan tujuan. Memberikan arahan kepada manajemen dengan memprioritaskan tujuan. Jadi nanti hasilnya itu nanti ada skala prioritas, mana permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bisa jadi Pareto analisis. Ada yang pernah dengar Pareto analisis? Mas Mbak, ada yang pernah mendengar Pareto analisis? Oke, ini boleh searching ya teman-teman, Pareto analisis itu seperti apa? Nanti silahkan searching, boleh saya dijelaskan ya, salah satu aja. Pareto analisis. Yang sudah menemukan kira-kira atau mengetahui artinya Pareto analisis atau contohnya seperti apa, boleh raise hand ya. Oke, sudah menemukan? Saya berapa, Bu? Ini Mas Daud ya? Ya. Oke, silahkan. Yang saya dapat ini Pareto analisis itu seperti merupakan teknik berbentuk grafis yang memperlihatkan beberapa masalah yang paling sering terjadi dalam suatu proses yang mengakibatkan dampak yang besar. Diagram Pareto dengan jelas memperlihatkan jenis-jenis penyebab yang merupakan alasan dari sebagian besar masalah dalam proses tersebut. Jadi seperti suatu penyebab atau suatu masalah yang terulang-ulang kembali dalam proses gitu loh. Oke, kasih Mas Daud. Contohnya seperti apa? Tahu nggak kira-kira? Ini Bu, saya masih baca juga. Contoh simpelnya apa? Ini boleh teman-teman yang lain menambahkan ya. Nah, ini juga ada tata caranya, bagaimana cara menampilkan grafik menggunakan Pareto analisis di Excel. Itu ada triknya khusus ya. Bagaimana cara membuat Pareto diagram. Nah, ini penting atau harus diketahui teman-teman ya, atau belajar silahkan nanti. Simpelnya gini. Oke, ada yang sebelumnya ada yang punya contoh yang bisa memberikan contoh terkait Pareto analisis, Mas Mbak semua? Saya Bu. Saya. Oke, Mbak Rahel dulu mungkin ya. Ya. Silakan. Ya, Bu. Jadi contohnya semisal
penyebab keluhan pelanggan di sebuah hotel dalam 1 bulan. Jadi dalam diagram ini tuh nanti dilihat indikasi apa aja yang menyebabkan pelanggan mengeluh. Jadi ada yang misalkan waktu delivery pembersihan kamar yang terlalu lama, terus yang proses reservasi yang terlalu lama, seperti itu Bu. Jadi mengetahui berapa presentasenya keluhan pelanggan apa saja dalam 1 bulan itu. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Oke, ini belum selesai ya, tapi benar salah satunya misalkan contohnya keluhan pelanggan, ada beberapa keluhan ya, dari 10 itu terus nanti diapakan, nah itu ada proses selanjutnya. Nah, kalau Pareto analisis ya. Oke. Teman-teman yang lain? Mas Gilbert mungkin? Tadi Ya Bu, saya menambahkan saja Bu. Jadi Pareto analisis ini kan konsepnya itu 80-20% ya Bu. Jadi ketika kita dapat menemukan contohnya itu misalkan Microsoft itu, perusahaan Microsoft itu menemukan bahwa 20% bug itu menyebabkan 80% crash gitu Bu. Jadi intinya dari beberapa persentase masalah kita dapat menentukan penyebabnya itu berapa persen gitu Bu. Jadi bisa dianalisis. Oke. Seperti itu. Terima kasih Mas Gilbert sama Mbak Rahel. Oke. Nah, Pareto analisis. Nah, Pareto analisis itu banyak banget digunakan, bisa jadi topik skripsi juga ya. Nah, misalkan kayak tadi Mas Gilbert contohnya menggunakan perbandingan 20-80. Nah, misalkan ternyata ada 20% masalah yang menyebabkan 80% crash ya tadi. Iya, crash ya Mas. Di Microsoft. Nah, artinya apa? Dari semua masalah itu, misalkan ada 80% masalah. Nah, yang 20% tadi menyebabkan 80% crash. Jadi kita harus mengetahui presentasi penyebab atau dampak dari masalah itu tadi. Ibaratnya gini, saya melakukan survei ke teman-teman pengguna Igresias, mahasiswa. Nah, kira-kira permasalahan yang sering timbul itu apa? Ternyata yang pertama terlalu banyak menu sehingga susah digunakan. Yang kedua, sering ngebug atau sering terjadi deadlock. Terus yang ketiga, fiturnya tidak lengkap, banyak fitur yang belum bisa digunakan, katakanlah gitu. Itu banyak permasalahan dari mahasiswa terkait Igresias. Nah, saya ingin membuat Pareto analisisnya. Pareto analisisnya itu apa? Nah, jadi kira-kira hasilnya dari teman-teman itu misalkan yang dari permasalahan 1 berapa persen, permasalahan 2 berapa persen, permasalahan 3 berapa persen. Nah, katakanlah tadi 40, 20. Nah, kita harus menganalisis dampaknya. Dampaknya berapa persen? Yang 40 tadi dampaknya 30% masalah. Yang 40 kedua dampaknya 20% masalah. Yang 20% tadi dampaknya berarti 40% masalah. Nah, dari situ kita harus memilih dampak yang paling besar atau menyelesaikan permasalahan yang dampaknya paling besar, walaupun sebenarnya itu masalahnya paling sedikit. Nah, itu misalkan ada 3 mahasiswa tapi dia dampaknya besar ke semuanya. Nah, kita harus menyelesaikan yang dampaknya besar. Bisa menggunakan Pareto analisis. Nah, itu tergantung berapa persen. Nah, kebanyakan itu 20%, 80%. Itu ya, kayak Mbak Rahel tadi. Di situ kan ada keluhan pelanggan ya, ada 10 keluhan katakanlah. Nah, kita harus menyelesaikan yang mana dulu nih? Nah, kita harus menyelesaikan permasalahan yang dampaknya paling tinggi. Nah, harus menganalisis dampaknya. Nah, itu ada tata caranya, bagaimana cara membuat diagramnya, di Excel juga ada. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin, Mas Mbak? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Iya. Terus tata kelola adalah tanggung jawab direksi yang dapat digunakan untuk. Nah,
ini tadi ya, untuk mengevaluasi bisa menggunakan Pareto diagram atau framework tadi, lalu memberikan arahan kepada manajemen dengan memprioritaskan tujuan. Nah ini tadi hasil dari Pareto analisis, kita bisa tahu, oh kira-kira kita harus memprioritaskan yang mana dulu ya, atau menyelesaikan permasalahan mana dulu. Nah, lalu memantau kinerja manajemen. Ini COVID-5 and Management Key Area. Jadi key area-nya ini ada kebutuhan bisnis, lalu ada evaluate. Nah, di sini ada direct dan direct-nya ke apa? Ini contoh ya. Di manajemen ada APO, ada build, ada run, ada monitor. Oh, misalkan sebuah perusahaan itu dikatakan level 5 atau kematangan IT-nya level 5 itu seperti apa? Dia sudah ada monitoringnya. Atau oh ternyata di perusahaan ini penerapannya baru sampai planning. Oh ternyata dia sudah develop. Nah kalau develop atau sudah proses pembangunan dia masuk ke build. Oh ternyata sudah dijalankan tetapi belum ada maintenance-nya atau monitornya, berarti dia sampai run. Contohnya seperti ini. Nah, ini key area untuk COVID-5. Nah, ini ada domain-domain. Jadi COVID-5 yang digunakan semua BUMN itu ada ini banyak domain. Nah, nanti kalau kalian mengambil skripsi, tugas akhir, atau project ya, misalkan ikut project dosen, kalian tidak harus menerapkan semua domain ini. Jadi yang kotak-kotak ini adalah domain. Nah, misalkan penerapan APO 10 pada Pertamina Surabaya gitu. Berarti kalian fokus di manage supplier aja. Nah, berarti bahan baku yang digunakan Pertamina itu dari mana aja. Nah, itu ada indikator-indikator untuk melakukan penilaian di APO 10 atau manage supplier. Nah, ini di masing-masing domain ini ada indikatornya. Banyak sekali indikator dan di masing-masing indikator itu ada item atau ada maturity levelnya atau tingkat kematangannya. Dikatakan level 1, kematangan level 1 berarti dia masih planning. Nah, level 2 berarti dia sudah mengimplementasikan, level 3 dia sudah menjalankan, level 4 oh ternyata sudah ada monitoringnya, level 5 sudah dilakukan evaluasi. Nah, kalau sudah sampai evaluasi sudah baik berarti dia level 5. Dan kita menentukan level 1, 2, 3, 4, 5 itu dari mana? Dari hasil wawancara kalian dengan pihak-pihak yang kaitannya dengan manage supplier atau stakeholder yang terlibat di manage supplier ini. Plus kalian juga melakukan wawancara juga terhadap top manajemennya. Itu ya. Nah, boleh silahkan Mas Gilbert, silakan. Baik Bu, saya mau bertanya Bu. Jadi di setiap ini kotaknya ini kan ada maturity levelnya ya. Jadi banyak sekali. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah ada perusahaan yang sempurna Bu dalam di sininya. Jadi semua itu udah tingkat kematangannya itu udah baik. Entah misalkan perusahaan Apple atau apa yang udah tingkat dunia gitu. Okay. Apakah ada? Oke, terima kasih Mas Gilbert. Sejauh yang saya tahu ya, khususnya di perusahaan BUMN yang sudah menerapkan COVID-5 di semua domain yang sampai 5 itu belum ada. Nah, misalkan maturity levelnya sampai maksimal, sampai dia sudah melakukan evaluasi. Kalau level 5 kan katakanlah sampai ke evaluasi, ada salah satu level lagi. Nah, sampai apakah semua itu sudah dilakukan evaluasi gitu. Nah, kalau di semua domain belum. Karena ada beberapa penelitian yang misalkan di APO 07 terkait manage human resource. Nah, itu kita harus ternyata nggak cukup sampai bagaimana planning, cara planning karyawan ke depan bagaimana, kita membutuhkan SDM seperti apa. Berarti masuk ke planning. Oke, planning. Oke, kita sudah melakukan rekrutmen, sudah mendapatkan karyawan. Nah, kita sudah running. Nah, sudah implementasi ya. Apakah sudah dilakukan perkaryawan, sudah diikutkan pelatihan? Kalau sudah, oke, sudah diimplementasikan. Apakah dievaluasi? Oke, sudah dievaluasi. Terus, oke, levelnya sampai terakhir ya. Secara garis besar gitu, manajemen human resource. Tetapi di dalam indikator ini, di dalam indikator COVID-5 itu tidak cuman seperti itu. Jadi ada banyak sekali indikator, Mas. Misalkan, satu
per karyawan paling tidak mendapatkan 1 pelatihan. Nah, harus ada karyawan SDM yang sudah mengikuti pelatihan ini di pemerintahan ini, harus mengetahui atau lulus bersertifikasi khusus dengan regulasi pemerintahan. Jadi di masing-masing domain itu indikatornya ada yang sampai 20, ada yang sampai 17. Nah, seperti itu. Sejauh saya melihat penelitian atau membaca penelitian dan melakukan penelitian di pemerintahan ya. Kalau saya dulu waktu kuliah itu melakukan di pemerintah Surabaya ya. Pemerintah Surabaya terkait kematangan IT itu levelnya masih sekitar 2 waktu zaman saya. Nah, itu kan prosesnya berlanjut. Nah, ketika maturity levelnya saya dulu di bagian di build, acquire, and implement. Jadi sudah sampai saya bagian beberapa domain di domain sini ya, lebih ke monitor, evaluate ya, bagaimana aksesnya, akses kontrolnya. Nah, itu masih rata-rata di level 2. Jadi di pemerintahan itu masih paling banyak itu masih ke plan. Jadi ke bagaimana merencanakan dan mengorganize, masih kebanyakan plan. Banyak sekali dokumen atau blueprint perencanaan yang sudah dibuat, tetapi pada implementasinya dia belum baik. Nah, tetapi itu kan saya di awal-awal zamannya Bu Risma kan ya. Nah, terus Bu Risma itu menciptakan Surabaya Single Windows. Teman-teman yang di Surabaya pernah mengakses Surabaya Single Windows SSW? Ada yang punya pengalaman? Nah, itu ada Lampit, ada yang tahu? Lampit gitu. Mas, Mbak semuanya. Mas, Mbak semuanya yang rumahnya Surabaya? Belum, Bu. Oke, boleh di searching ya, Surabaya Single Window atau ssw.surabaya.go.id. Nah, itu dulu belum ada SSW, tapi kebetulan salah satu dosen saya itu memegang proyek SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemkot Surabaya. Nah, pertama melakukan analisis menggunakan COVID-5 waktu itu. Nah, ini di semua dinas. Nah, itu ada sekitar 17 dinas ya. Nah, itu semuanya diteliti. Nah, ini melibatkan mahasiswa juga. Nanti juga bisa jadi topik penelitian, tugas akhir. Nah, misalkan saya melakukan maturity level di sini. Oh, ternyata kekurangannya ini. Harus mengintegrasikan sistem ini. Proses bisnisnya seperti ini. Nah, dari hasil penerapan framework ini nanti muncul kira-kira saran-saran yang harus dilakukan agar Surabaya itu lebih baik atau IT-nya lebih baik sesuai dengan visi misi. Oh, ternyata harus mengintegrasikan proses bisnis A dengan B dan C. Oh, ini ada dokumen yang sama. Kenapa nggak sebaiknya disatukan aja dalam satu database? Dan banyak kasus itu masih manual ya, sistemnya masih manual dan masih ribet. Kan biasanya kalau administrasi, kaitannya dengan administrasi pemerintahan, kayak contohnya KK, pengurusan KK itu kan harus ke kecamatan, harus ke kecamatan ya, harus ke kepala desa, ke kecamatan, baru nanti ke Dispenduk Capil, keluarnya lama, KTP juga. Nah, itu bisa proses bisnisnya tuh dianalisis satu persatu di setiap aktivitasnya. Kalau ada yang sama bisa dijadikan satu. Kalau misalkan memang tidak diperlukan, ya udah kita hapus tiket menggunakan di proses bisnis re-engineering ya. Jadi direkayasa proses bisnis yang baru. Nah, setelah itu muncul baru membangun IT. Nah, itu juga memerlukan strategi. Nah, seperti itu ya, Mas Gilbert ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan yang lain mungkin, Mas Mbak, atau masih bingung? Ada pertanyaan, Mas Mbak? Nah, ini menarik ya, kalau teman-teman mau penelitian atau terjun di bidang tata kelola. Nah, selanjutnya setelah COVID ada KOSO. Ada KOSO Internal Control Framework-nya yang kita gunakan untuk menganalisis perusahaan atau tugas besar nanti ya. Nah, kemarin misalkan ini sebenarnya Bu Hawin itu ngasih tugas seperti apa sih, maksudnya seperti apa, mungkin masih bingung, saya mohon maaf. Nah, KOSO itu Committee of Sponsoring Organization atau KOSO mengeluarkan IC Integrated Framework
yang diterima secara luas dan include dalam kebijakan, aturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan bisnis. Nah, kalau COSO dia spesialis di kegiatan bisnis ya, atau di akuntansi. Sebenarnya ini bisa digunakan secara luas, tetapi fokusnya itu di kegiatan bisnisnya, akuntansinya. Nah, COSO framework ini dikembangkan sesuai dengan proses bisnis dan kemajuan teknologi. Nah ini tadi COSO. Nah, terus komponen dan prinsip dalam COSO. Nah, COSO yang kalian gunakan penerapan implementasi COSO di tugas akhir. Nah, kalian bisa menggunakan 17 komponen ini. 17 ini ada 1 control environment. Nah, kaitannya dengan apa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke 17 monitoring. Nah, sebenarnya hampir sama ya dengan COVID, prosesnya sama. Nah, misalkan komitmen terhadap perusahaan atau integritas dan etika, kalian menganalisis. Nah, kalau kemarin kan ke revenue cycle. Karena apa? Kalau kalian ke expenditure, berarti kalian harus masuk ke dalam perusahaan itu, menanyakan suppliernya, menanyakan terkait perolehan material yang digunakan. Nah, kalau revenue, berarti kan kalian fokus ke pendapatan, layanan pendapatan. Biasanya bagaimana cara sebuah perusahaan itu menjual produknya. Nah, bagaimana komitmen terhadap perusahaannya, integritas dan etika. Kalian satu persatu harus mengelupas ya. Nah, pengawasan pengendalian internal kontrol oleh Dewan Direksi Manajemen. Kira-kira kalau misalkan Tokopedia gitu ya, Tokopedia itu melakukan kontrolnya bagaimana kalau terhadap customer. Misalkan, di situ ada kontrol, ada layanan atau ada fitur di mana kita sebagai pembeli tidak boleh mentransfer uang, gitu ya. Ada yang pernah menggunakan Shopee nggak, teman-teman? Mas Mbak semua? Pernah, Bu. Nah, oke. Pernah chat dengan seller? Pernah chat dengan seller? Pernah, Bu. Oke, pernah ya. Terus kalian pernah nggak ngechat, misalkan saya boleh minta rekeningnya ya. Nah, terus nanti di situ ada muncul peringatan atau pesan Anda tidak terkirim kepada seller. Ada pernah mengalami seperti itu? Tidak pernah, Bu. Coba nanti kalian chat sama seller gitu ya. Saya boleh mentransfer atau minta rekening pribadi Anda. Nanti apa yang dilakukan? Kira-kira seperti apa responnya sistem Shopee? Oke, ini ya, misalkan kalian chat di seller Shopee, terus saya boleh minta nomor rekeningnya nggak? Biasanya nanti ada muncul peringatan, jangan melakukan transaksi apapun di luar Shopee gitu ya. Nah, itu salah satu pengawasan pengendalian internal oleh Shopee. Nah, berarti masuk komponen nomor 2. Gitu ya. Lalu ada struktur organisasinya bagaimana, komitmen untuk menarik pengembangan dan mempertahankan individu yang kompeten bagaimana. Nah, ini sampai 17 ini. Ada beberapa komponen. Ada risk assessment, menentukan tujuan yang jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai lebih awal. Ya, bisa masuk ke risk assessment yang tadi. Kalau kita melakukan rekening bersama, ada muncul notification, berarti ini masuk komponen nomor 6. Lalu mengidentifikasi dan menganalisis resiko untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus dikelola. Misalkan ada pengiriman barang melalui Shopee, tetapi barangnya tidak ada isinya, atau misalkan keliru atau rusak, kira-kira bagaimana? Nah, nanti ada prosedurnya, ada SOP-nya. Nah, ini masuk risk assessment. Nah, mempertimbangkan potensi penipuan atau fraud atau gangguan ya.
Nah, kira-kira bagaimana? Oh, harus satu transaksi di Shopee. Itu di sini semua deskripsinya. Sampai sini paham ya, Mas Mbak ya? Ada 17 resiko yang bisa diidentifikasi satu-satu sesuai dengan perusahaan yang kalian ambil case-nya. Oke? Oke, Bu. Nah, ini silahkan nanti disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Di sini ada ERM ya, atau Enterprise Risk Management. Nah, ini proses direksi untuk menetapkan strategi, mengidentifikasi peristiwa yang mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola resiko, memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa perusahaan mencapai tujuan dengan sasaran. Ini prinsip dari ERM atau Enterprise Risk Management. Jadi ERM ini sama dengan framework kayak COSO, kayak COVID tadi, tapi dia fokusnya seperti ini, tujuan atau prinsipnya. Perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemilik, lebih ke value. Nah, sama, tadi juga menghasilkan value yang lebih baik. Manajemen harus memutuskan seberapa besar ketidakpastian yang akan diterima. Ini lebih ke resiko ya kalau enterprise risk management ini. Nah, ketidakpastian menghasilkan resiko yaitu memungkinkan bahwa sesuatu berdampak negatif. Nah, kira-kira resikonya apa aja ketika kita melakukan suatu hal atau per divisi dan per indikator kalau ERM ini. Nah, ketidakpastian menghasilkan peluang. Kita juga harus menghitung peluangnya per aktivitas yang kita lakukan. Nah, lalu ada ERM dapat mengelola ketidakpastian dan menciptakan dan mempertahankan nilai POSO. Nah, bisa masuk ke dalam POSO, dapat digunakan untuk pengelolaan. Itu ya. Nah, lalu enterprise risk management itu seperti ini, komponen resikonya, tujuan yang harus dipenuhi manajemen. Terus ada internal environment. Nah, lingkungan internal budaya perusahaan mempengaruhi bagaimana organisasi menetapkan tujuan strategi, menyusun kegiatan, mengidentifikasi dan menanggapi resiko. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan internal ya. Lingkungan kontrol itu terdiri dari apa aja. Nah, ini ada filosofi manajemennya, bagaimana visi misi termasuk di dalamnya. Lalu ada komitmen terhadap integritas, nilai, etika, dan kompetensi perusahaan. Ada struktur organisasinya bagaimana, standar SDM-nya bagaimana, pengaruh eksternalnya. Nah, kira-kira bagaimana sih lingkungan suatu organisasi itu? Seperti itu ya, Mas Mbak. Kira-kira ini terkait framework COSO, COVID, dan ERM. Jadi yang kalian terapkan di dalam tugas besar itu yang COSO, yang ini. Fokus ke komponen prinsip dalam COSO. Ada 17 prinsip ini. Seperti ini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin, Mas Mbak? Ada pertanyaan? Saya sih belum ada ya. Oke, kalau tugasnya bagaimana?